Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar variasi gerak dalam aktivitas senam lantai. Nah, pada pembelajaran olahraga hari ini tentunya kita akan belajar satu persatu mengenai gerak ataupun aktivitas senam lantai anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis dan yang lainnya ya. Apa itu senam lantai? Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara geraknya dalam bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Senam lantai dilakukan menggunakan alas berupa matras. Matras dalam senam lantai biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk mengurangi resiko terjadinya cedera. Nah, gerakan dalam senam lantai tentunya yang pertama ada berguling, yang kedua ada melompat, dan yang ketiga ada meloncat. Nah, jadi di sini senam lantai termasuk dalam kegiatan olahraga yang latihannya dilakukan di lantai anak-anak. Serta dalam senam lantai dilakukan dengan menggunakan alas berupa matras untuk mengurangi resiko terjadinya cedera. Nah, itu tadi mengenai pengertian senam lantai dan juga gerakan dalam senam lantai. Selanjutnya yang A, gerak berpindah. Nah, yang pertama ada contohnya ada berlari dan berjingkat. Nah, jadi anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Silakan anak-anak mengamati terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama anak-anak yang harus anak-anak lakukan adalah untuk melakukan berlari dan berjingkat, yaitu berlarilah ke depan sambil mengayunkan kedua tangan dengan bebas. Nah, jadi yang pertama di sini anak-anak boleh berlari dengan gaya berlari ya anak-anak. Tentunya dimulai dengan awalan berlari terlebih dahulu. Yang kedua setelah 10 langkah. Nah, jadi di sini anak-anak setelah 10 langkah berlari melakukan jingkat dengan kaki kanan. Nah, anak-anak di sini setelah 10 kali melangkah bisa melakukan jingkat dengan kaki kanan, tentunya sebagai tumpuan. Yang ketiga, kemudian setelah berlari 10 langkah melakukan jingkat, anak-anak bisa berlari lagi seperti awal yang pertama tadi. Kemudian anak-anak bisa memulai lagi, menghitung lagi, berlari ke depan 10 langkah dan jingkat dengan kaki kiri. Nah, tadi yang pertama setelah 10 langkah anak-anak bisa jingkat dengan kaki kanan atau tumpuan kaki kanan. Kemudian bisa berlari lagi ke depan 10 langkah dan jingkat dengan kaki kiri. Jadi di sini kaki kiri digunakan sebagai tumpuan ya anak. Itu untuk berlari dan berjingkat. Anak bisa nanti bisa mempraktekkan ya. Selanjutnya merangkak. Nah, tentunya anak-anak sudah sering melakukan
kegiatan ini atau gerakan ini anak-anak tentunya sudah pernah. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar merangkak ya anak-anak. Di situ terdapat gambar siswa beserta guru yang siswanya sedang melakukan merangkak ya. Untuk langkah-langkahnya anak-anak bisa lakukan. Yang pertama, lakukan dengan posisi merangkak. Anak-anak bisa memposisikan badan siap sikap merangkak ya. Yang kedua, telapak tangan, kedua lutut dan ujung kaki menempel pada lantai. Nah, jadi setelah posisi merangkak, telapak tangan, kedua lutut dan ujung kaki menempel di lantai. Yang ketiga, setelah itu merangkak ke depan. Nah, jadi setelah itu anak-anak bisa memulai merangkak ke depan, dimulai dengan kaki kiri bersama dengan tangan kanan, lalu diikuti kaki kanan bersama dengan tangan kiri. Nah, sebaliknya ya anak-anak, ketika kaki kiri bersama dengan tangan kanan untuk memulai merangkaknya, kemudian diikuti kaki kanan bersama dengan tangan kiri. Jalan kepiting. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Silakan anak-anak mengamati. Nah, dari gambar berikut ini, apakah anak-anak sudah pernah melakukan jalan kepiting? Nah, jika belum pernah, anak-anak bisa mencobanya dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, duduk tegak di lantai, atau anak-anak bisa duduk dengan posisi badan agak ditegakkan. Yang kedua, telapak kaki ditumpukan ke lantai dan telapak lutut ditekuk. Nah, jadi di sini kaki ditumpukan ke lantai kedua-duanya dan telapak kaki lutut ditekuk. Yang ketiga, kedua telapak tangan ditarik ke belakang dan ditumpukan ke lantai. Jadi telapak tangannya ditarik ke belakang keduanya ya anak-anak, dan ditumpukan ke lantai. Yang keempat, arah telapak tangan dan kaki searah. Nah, jadi arah telapak tangan dan kaki searah ya anak-anak. Yang kelima, badan diangkat sehingga posisi dada, perut dan paha lurus. Nah, jadi setelah anak-anak memposisikan telapak tangan dan kaki searah, dan kemudian diangkat dengan posisi dada, perut dan paha lurus. Kemudian yang keenam, lalu berjalan ke depan dengan pelan-pelan. Nah, ini bagian yang paling tersulit ya anak-anak, karena harus berjalan ke depan dengan pelan-pelan. Posisi dada, perut dan paha lurus terangkat ya anak-anak melalui langkah-langkah yang pertama sampai yang keenam. Nah, silakan anak-anak dari ketiga senam lantai ini kira-kira mana yang lebih susah dan mana yang mudah. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya ya. Nah, selanjutnya gerak berhenti dan berputar di tempat. Yang pertama, kedua kaki diluruskan. Anak-anak bisa melihat gambar ya. Di situ ada dua posisi tubuh atau gambar ya anak-anak. Yang kedua, kedua
Kedua tangan bisa diangkat lurus ke atas ataupun ke samping. Terus yang ketiga, kemudian badan direntangkan ke kiri atau ke kanan. Terus yang keempat, sewaktu berputar badan berada dalam posisi tegak, kemudian berhenti. Nah, sewaktu berputar badan harus berada dalam posisi tegak, kemudian berhenti. Anak-anak bisa mempraktekkannya ya. Yang selanjutnya, senam ketangkasan tanpa alat. Anak-anak bisa melihat ada dua gambar di situ. Langkah-langkahnya, yang pertama meloncat dengan tolakan dua kaki. Nah, anak-anak tentunya sudah pernah melakukannya atau sudah pernah dilakukan ya, meloncat dengan dua kaki. Untuk langkah-langkahnya, anak-anak bisa mengamati gambar seperti itu, berlari dulu, kemudian berlari sejauh 5 meter dengan kecepatan sedang, kemudian meloncat ke atas dengan menolakkan kedua kaki secara bersamaan. Nah, jadi di sini setelah 5 meter berlari, anak-anak meloncat ke atas dengan menolakkan kedua kaki. Nah, jadi kedua kaki dijadikan tumpuan untuk meloncat ya, secara bersama-sama. Terus yang ketiga, mendarat atau saat mendarat posisi badan agak condong ke depan dan kedua kaki mengeper. Jadi saat melakukan pendaratan, posisi badan agak dicondongkan ke depan dan kedua kaki mengeper. Nah, jadi setelah turun ke tanah, kedua kakinya dalam posisi mengeper ya anak-anak. Yang kedua, lompat kanguru. Ini yang asik, lompat kanguru ya anak-anak. Anak-anak bisa melihat gambarnya, ada dua gambar untuk lompat kanguru seperti itu ya anak-anak. Anak-anak bisa melihatnya untuk dipahami. Langkah-langkahnya, yang pertama berdiri dengan badan dibungkukkan. Yang kedua, kedua lutut, tangan dan siku ditekuk ya. Di sini kedua lutut, tangan dan siku ditekuk. Yang ketiga, pandangan ke arah ke depan. Yang keempat, saat melompat atau menolak dengan kedua kaki bersama-sama. Jadi saat melakukan lompatan, kedua kaki digunakan sebagai tumpuan secara bersama-sama. Nah, hampir mirip dengan yang tadi anak-anak. Yang kelima, ketika mendarat menggunakan telapak kaki bagian depan. Nah, jadi telapak kaki yang digunakan ketika mendarat adalah bagian depan. Terus yang keenam, lutut ditekuk dan mengeper. Nah, sama tadi juga lutut ditekuk dan mengeper, lakukan secara berulang-ulang. Nah, anak-anak mungkin untuk senam lantainya yang paling enak untuk dilakukan atau mudah untuk dilakukan adalah lompat kanguru ya anak-anak. Selanjutnya, meraih benda di atas. Anak-anak bisa mengamati, ada dua gambar di situ. Silakan anak-anak amati terlebih dahulu. Ada dua gambar yang berbeda tentunya ya anak-anak. Silakan langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa berbaris satu deret. Nah, jadi anak-anak bisa melakukan sendiri ataupun bersama teman-teman. Kemudian seorang demi seorang mengambil ancang-ancang untuk berlari. Nah, setelah
setelah berbaris, setiap orang mengambil ancang-ancang untuk berlari. Yang kedua, kemudian berlari menuju benda yang digantung. Letaknya ada 3 meter di depan ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak berlari ke titik objek benda yang digantung, ketika akan meloncat, lutut ditekuk. Nah, sama seperti tadi anak-anak, lututnya ditekuk terlebih dahulu hingga posisi setengah berdiri. Jadi ketika akan meloncat, lutut ditekuk hingga posisi setengah berdiri. Lalu meloncat meraih sasaran di atasnya. Setelah ditekuk, kemudian anak-anak bisa meloncat meraih sasaran di atasnya. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar yang pertama. Di atas ada gambar siswa yang sedang berlari untuk gambar anak yang pertama. Untuk yang kedua, saat akan melakukan loncatan. Nah, posisi badannya seperti itu ya anak-anak. Terus yang ketiga, saat meraih sasaran di atasnya. Anak-anak bisa melihat proses-prosesnya atau langkah-langkahnya seperti gambar ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya, lompat jauh. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan lompat jauh? Nah, di sini lompat jauh untuk medianya berupa ada di situ seperti lapangan lari, kemudian ada pasir ya yang digunakan untuk titik jatuhnya badan. Nah, bisa menggunakan pasir ataupun matras ya anak-anak. Nah, kebanyakan untuk lompat jauh titik jatuhnya atau mendaratnya itu lebih ke menggunakan pasir ya anak-anak, yang tentunya sudah menjadi standar untuk dijadikan titik mendarat. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah berlari ke depan dengan mengayunkan kedua tangan. Begitu sampai garis batas, lakukan tolakan dengan satu kaki. Jadi anak-anak berlari ke depan mengayunkan kedua tangannya seperti lari biasa, namun dengan posisi berlari cepat ya anak-anak. Nah, begitu sampai di garis batas, lakukan tolakan dengan satu kaki. Anak-anak bisa mengamati untuk gambar pertama, posisi siswa pertama ketika ingin melakukan tolakan. Anak-anak bisa lihat posisi kaki dan posisi badannya. Yang kedua, lalu melompat sejauh-jauhnya. Jadi anak-anak setelah melakukan tolakan, anak-anak bisa melompat sejauh-jauhnya. Sewaktu melayang, angkat kedua lutut. Nah, jadi setelah melompat, posisi badannya akan melayang. Kemudian angkat kedua lutut tinggi-tinggi dan berat badan dibawa ke depan. Nah, jadi di sini berat badannya dibawa ke depan setelah melayang, kemudian berat badannya dibawa ke depan. Setelah itu mendarat, kedua kaki mengepel dan kembali sikap semula. Nah, saat mendarat, kedua kaki mengepel dan kembali ke sikap semula. Lakukan beberapa kali. Nah, anak-anak bisa melakukannya beberapa kali agar lebih memahami. Ketika mempraktekkan lompat jauh, tentunya bisa dilakukan di lapangan yang ada lapangan untuk melakukan lompat jauh. Ada sarananya ya anak-anak untuk melakukan kegiatan lompat jauh. Jangan dilakukan di
lapangan biasa seperti lapangan bola ataupun lapangan kasti, lapangan voli, lapangan futsal. Nah, jangan dilakukan di lapangan tersebut ya anak-anak, karena untuk lompat jauh lapangan yang digunakan pun beda ya. Nah, itu tadi anak-anak materi yang Bapak sampaikan mengenai senam lantai ataupun bergerak badan dari berbagai macam gerakan seperti lari, meloncat, lompat jauh, gerak ganti. Nah, manakah yang paling mudah untuk dipelajari terlebih dahulu, untuk dipraktekkan terlebih dahulu? Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah secara mandiri ataupun bisa didampingi oleh kedua orang tua ataupun kakak ya anak-anak. Anak-anak bisa melakukan di rumah, tentunya melakukan gerakan yang mudah terlebih dahulu. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak pelajari. Selamat belajar dari rumah ya anak-anak. Semangat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak.